Nah kau kan begini kan posisinya. Hmm. Nah iniku tuh ditekan sama jidatnya dia. Jadi bukan dipukul. Karena kalau dipukul itu pasti meninggalkan bekas. Dan dia tahu banget supaya tidak meninggalkan bekas. Karena di titik ini aku sadar betapa Allah sayang banget sama aku, Santi. Aku masih dikasih selamat. Berapa orang yang meninggal sia-sia karena mencintai orang yang tidak pernah mencintai dia. Feral sama Atala kemarin pas aku ulang tahun. Feral nulis surat. Aku tahu mama tiap malam doain aku. Aku tahu mama tiap hari gak sebut nama aku. Ya Allah itu seperti doaku tiap hari, tau gak San? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan sisterku yang udah lama banget gak ketemu. Setiap ketemu dia selalu ceria, selalu happy. Tiba-tiba membawa berita yang sangat-sangat sedih. Dan sampai hari itu kita gak pernah ketemu untuk ngobrol bener-bener. Langsung aja ada Mbak Vena Melinda. Apa kabar sih sis? Alhamdulillah baik. Tapi aku lihat kamu jauh lebih membaik. Maksudnya walaupun kita baru ketemu ini, kita udah pernah ketemu beberapa kali di momen-momen acara, tapi kamu masih terlihat kayak belum, kalau orang Jawa bilang belum dong gitu loh. Belum bener-bener kayak di situ gitu. Masih ngawang, iya. Nyawanya tuh belum pulih gitu. Nah, mungkin kalau orang lain dengar cerita kamu udah bosen kali kan, kamu udah cerita di mana-mana tentang kejadian yang menimpa kamu. Tapi aku jujur salah satu orang yang pas dengar kan aku langsung nelfon, langsung WA ya. Aku pikir kamu bercanda. Aku pikir kamu kayak lagi namanya orang baru-baru nikah lagi pada lebay-lebayan lah gitu. Aku tuh gak percaya bahwa ngeliat kalian berdua di saat pernikahan kalian aku datang. Itu bukan pernikahan, itu lamaran waktu Ashanti datang. Yang aku datang pernikahan kan di Bali, Ashanti aku gak bisa datang. Tapi itu lamaran tuh. Atau lamaran, tapi lamaran both of you looks like a real couple yang udah capek. Yuk kita mau start a new chapter gitu kan. Bener kan bener gitu. Banget. Tapi sis, aku pengen tanya ya, sis kan pernah gagal nih. Ini buat orang-orang juga yang mungkin nonton. Sis kan tipe orang yang menurut aku tuh sharp sebenarnya. Orangnya sharp gitu. Pernah gagal juga. Terus bisa tiba-tiba, dan saat sis deket sama orang ini, kan yang aku tahu juga banyak orang yang udah kayak mewanti-wanti kan ke sis gitu. Aku banyak denger lah gitu kayak jangan Ven gini. Apa yang membuat seorang Vena Melinda yang aku tahu begitu cerdas, begitu sharp, begitu tahu pernah gagal, lalu tiba-tiba memilih orang yang, dan sudah banyak yang memberitahu orang ini ada ini. Tapi tetap memilih untuk enggak, gue yakin sama orang ini. Itu apa sis? Iya, aku 9 tahun kan San, tahu sendiri kan. Tahu lah. Bener-bener single mom, single fighter lah gitu. Dengan segala cobaan kamu. Kan tahu lah. Oh, iya. Jadi pada saat aku berhijab, waktu itu memang aku punya kemauan dan keinginan bahwa kalau aku mencari suami udah gak pingin yang harus siapa, income-nya berapa, harus pejabat, udah enggak. Jadi pokoknya, itu tuh udah gak ada di masalah kamu ya? Udah gak ada di requirement. Yang ya. penting aku dapat teman ibadah karena aku pengen banget menuju surganya Allah. Salah satunya dengan menikah, dapat imam yang benar-benar soleh gitu. Jadi ya itu kali ya, tiba-tiba ketemu. Aku gak mau lihat latar belakang, aku cuma yakin karena dia berjanji depan orang tuaku, demi Allah, demi Al-Quran, dia tidak akan menyanyiakan aku, dia akan mencintai aku, dan kita benar-benar hanya ibadah ya, lillahi ta'ala, ini menikah nih, cari uang berdua. Banyak sih, semualah sahabat-sahabat kita lah, vokal semua termasuk Feral, termasuk adikku yang laki-laki, Reza yang lawyer, yang kemarin jadi saksi juga. Bapakku juga waktu itu sempat agak ragu, tapi karena sumpahnya beliau itu di depan orang tuaku, ya kita sebagai umat yang beragama,
kita harus percaya dong. Kita gitu. berbaik sangka. Iya, karena kan udah demi Allah, demi Al-Quran. Masa sih nggak ditepati gitu. Ya nggak semua orang begitu, tapi kita tetap harus berbaik sangka. Tapi semua kembali ke aku kan, karena aku kan udah usia 49 tahun. Masa mamaku ngelarang? Justru mamaku adalah orang yang banyak fit and proper test dia waktu itu. Berjam-jam mamaku selalu nanya. Apa misalnya? Wah banyak, dari segala arah. Tapi karena memang waktu itu mamaku tuh kan orangnya sangat penyayang ya. Jadi kalau orang mamamu tuh gampang sebenarnya. Iya, mamaku tuh penyayang. Jadi kalau orangnya lembut, orangnya tuh bisa ngedengerin mamaku, ngikutin kayak mamaku persis. Gitu. Ya dia langsung luluh gitu. Nah, aku kan dengerin, wah mamaku oke nih. Padahal sebetulnya yang lain-lain gak oke. Tapi ya aku ya bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata hasilnya seperti ini, tadinya aku shock lah. Wah kalau Ashanti lihat aku setelah kejadian mah itu namanya suaraku serak karena aku gak pernah berhenti menangis. Terutama menyesal gak dengerin anakku, aku gak dengerin orang-orang yang sebetulnya mereka tuh jujur sih ngomong sama aku. Aku musuhin loh sahabat-sahabat aku yang ngomongin aku. Karena kan kadang-kadang kita lagi bucin ya. Kita kan juga kadang-kadang berpikir omongan lo belum tentu benar, dia kan bisa berubah atau apa-apa, itu wajar lah. Dan aku pengen berubah karena aku juga menyadari aku juga bukan orang yang sempurna meskipun orang selalu bilang Fen lu masih bisa dapat yang seperti ini tapi aku kan karena sudah berhijab aku ngerasa kan kita kalau meninggal gak bawa apa-apa, gak bawa jabatan, gak bawa hanya amal dan ibadah. Jadi sebegitu aku sangat positif terhadap beliau, niatnya itu kepada aku. Dan aku pikir ya aku akan bahagia. Dan ternyata tiba-tiba terjadi seperti ini, aku akhirnya baru-baru ini nih Ashanti, 2 bulan ini aku rajin tahajud, aku rajin sholat fajar, sholat subuh yang dulu sebelum ada kejadian KDRT. Jujur aku tuh gak pernah tahajud tuh yang setiap hari. Nah itu yang membuat aku sekarang ini benar-benar ya Allah aku bersyukur ya dapat ini ujian ini. Karena Allah pengen aku lebih dekat. Dan sekarang aku tuh gak mikirin aku harus cari uang dari apa, gak pernah mikirin cari uang. Aku mikirin gimana caranya hidup aku ini bermanfaat. Jadi makanya aku berani speak up, aku pengen jadi speaker, aku pengen jadi orang yang menggerakkan ibu-ibu atau siapapun perempuan yang kena KDRT untuk berani bicara. Berani speak up. Jadi buat aku, ya kalau aku gak ngalamin sendiri mungkin aku gak punya passion ini. Kalaupun sekarang aku nyalek, tadinya kan aku dibilang, oh iya nih gara-gara kamu nyalek makanya kamu mengorbankan seseorang gitu. Yang tadinya aku pikir hampir loh aku batalin aku nyalek. Tapi setelah aku banyak minta sama Allah petunjuk dan hidayahmu apa Allah dengan kejadian ini. Tiba-tiba aku makin kesini, aku harus nyalek. Aku harus jadi kalau Allah mengizinkan, aku bisa masuk komisi 3, aku akan perjuangkan. Aku akan revisi total undang-undang, bukan revisi total ya, aku akan revisi undang-undang KDRT pasal 44 ayat 1 dan ayat 4. Karena itu agak multi persepsi. Kayak aku kan pasal 44 ayat 1, katanya orang yang korban KDRT meninggal atau cacat baru bisa pelakunya kena ancaman 5 tahun. Kalau yang kayak aku masih bisa melapor, masih bisa jalan, tapi padahal aku dirawat ya, itu ancaman hukumannya cuma 4 bulan. Jomplang banget kan. Apakah orang harus nunggu meninggal sampai dia cacat baru dia bisa melaporkan, dia baru bisa fight gitu ya. Jadi itu buat aku PR. Akhirnya aku mikir, oh ini maksudnya Allah kali. Aku harus jadi messenger, aku harus jadi orang yang menggerakkan. Ini kan sebenarnya kasus KDRT banyak di Indonesia. Apa ya pernah mimpi aku pernah di parlemen 2 periode. Kok aku yang di KDRT? Aku bukan orang yang gak bisa baca, aku orang yang melek hukum. Kenapa mesti aku? Karena Allah tahu aku mampu. Aku mampu melewati ini dan hasil dari pengalaman aku 7 bulan fight untuk masalah hukum. Sampai dia akhirnya divonis 1 tahun. Karena ada pasal berlapis kan, pasal 45 psikisnya aku. Makanya dia kena 1 tahun. Tapi kan perjalanan kasus hukumnya aku belajar kan. Wah ini gak main-main KDRT ini. Gimana kalau perempuan di perdesaan. Gak ngerti SOP ngelapor. Gak tahu kuasa hukumnya siapa. Bisa dituntut balik. Laporannya disuruh pulang ya kan. Bisa dituntut balik. Pencemaran nama baik. Karena membuktikan KDRT itu memang tidak mudah. Tapi juga tidak sulit. Tidak boleh dipersulit. Iya. Asalkan kita mental ya, mental harus berani gitu. Sis, selama pacaran sampai sebelum menikah, gak ada tanda-tanda kekasaran atau gimana-gimananya, gak ada?
Kalau ke aku sih enggak. Tapi ada beberapa momen yang aku sebetulnya kok gini ya gitu. Tapi dominan cinta ya. Aku nih satu kejelekan aku yang harus aku ubah ya. Bucin yang gak jelas, yang tidak realistis. Makanya insya Allah ke depannya aku selalu bilang, ya Allah, kalau sisa hidupku nih aku hanya bisa untuk doa buat Feral, buat Atala. Apalagi aku ada Fania yang masih aku harus gedein. Itu tanggung jawab banget ya aku gitu. Ya kalau memang aku masih dikasih jodoh di dunia gak apa-apa. Tapi kalaupun enggak, aku pengen dedikasi buat anak-anakku aja. Banyak yang harus aku rubah dari diriku, bucin atau mungkin nafsu. Manusia pasti punya nafsu. Itu yang aku belajar bahwa Allah pengen aku lebih sempurna lagi beribadah. Allah ingin aku lebih meningkatkan lagi keimanan aku. Jadi aku sekarang, aku tuh dulu kalau gak bisa tidur dengerin lagu. Kalau sekarang enggak, aku dengerin apa? Surat Al-Mulk, Al-Quran. Karena aku ngerasa hanya Allah yang nolong aku pada saat detik-detik itu. Kalau aku pingsan tuh Asanti, bisa bayangin gak? Gimana cara ngebuktiinnya? Karena sebelum kejadian di Kediri itu aku udah sering di KDRT. Tapi gak ada buktinya. Karena dia tuh KDRT-nya tuh gak ada bekasnya. Ngerti gak? Oke. KDRT ini kan banyak macamnya ya sis ya. Ada kalau kayak teman-temanku menyebutnya bukan KDRT tapi berantem nih. Ya. Berantem yaitu ya yang lakinya kekencang, yang perempuannya kencang. Jadi laki-laki tuh kadang-kadang gak bisa menahan kalau dikatain. Ada yang bilang berantem gara-gara perempuannya gak terlalu parah, di mukanya dia nih sampai akhirnya dia gak tahan, dia pakai tangan. Nah, atau KDRT yang kamunya cuma diem gak berdaya tapi kamu tuh dipukulin. Nah, ada bermacam-macam. Aku tuh gak pernah dipukul. Enggak. Dalam BAP aku tidak pernah aku dipukul. Biar orang-orang penonton di ujung sana harus tahu bentuk KDRT itu banyak. Yang makanya kadang-kadang dalam pelaporan tidak kuat atau yang kuat bisa sampai kayak Mbak Vena ini karena bentuknya juga banyak. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya 6 bulan perkawinan tuh kita fine-fine aja. Kita cari uang bareng, endorse bareng, semua tuh baik ya. Tapi dia kasih semua uang ke kamu. Ya memang karena kan aku buka. Aku kan selalu bilang sama klienku, aku dipaketin sama Ferry ya. Karena aku pengen dia juga kerja kan. Dan aku, kenapa aku akhirnya masuk salah satu partai kan gara-gara aku mikirin dia kan. Makanya aku ngomong sama ketumnya, aku tidak mau nyalek sendiri. Ferry harus juga jadi caleg. Jadi aku ngebuka. Jadi nyalek nih berdua. Nyalek berdua. Karena awalnya aku yang ditawarin, tapi karena aku sebagai istri, aku kan harus mikirin suami. Aku buka juga link itu. Jadi dari endorse, aku tuh bikin paket. Jadi orangnya pengen nawarin aku, tapi aku paketin. Kalau pakai aku, pakai Ferry juga ya. Aku yang ngebuka. Akhirnya kita mulai. Nah karena kita mulai berdua ya otomatis dia kan kasih uangnya itu ke kita. Karena kan kita kan kebutuhannya banyak. Betul. Terutama untuk Fania lah. Kalau Feral Matala alhamdulillah udah bisa ini sendiri gitu. Nah, terus yang kedua kalinya adalah di rumah Paso, di rumah aku. Itu tanggal 6. Sepulang kita dari Hong Kong. Aku kan harus ke dapil. Lihat tuh aku kalian jalan-jalan. Iya, kan aku harus ke dapil. Terus aku bilang, ini gimana kita mau naik mobil? Apa kita mau naik pesawat? Karena aku harus koordinasi semua kan. Dan dia sakit waktu itu. Sakit, aku kan koordinasi dong sama itu sudah marah. Kamu tahu nggak? Saya ini sakit sebagai suami. Kok kamu malah merhatiin itu laki-laki? Kalau dalam Islam kan nggak boleh nelpon laki-laki. Lah aku bilang gimana kalau aku nggak nelpon? Aku kan harus ke dapil, harus kerja. Ribut lah. Ribut-ribut di situ. Nah akhirnya pagi-pagi aku ingat banget. Tanggal 5 ya, tanggal 5 baru pulang dari bandara. Tanggal 6 pagi aku harus nentuin mau pergi naik apa. Karena aku harus atur. Aku bilang, Bi gak bisa begini. Mau ikut apa gak ikut aku harus nentuin. Karena aku harus ngatur. Dia bangun, kamu tahu gak saya masih tidur. Saya ini masih capek, saya ini sakit gini-gini. Ribut lah. Aku kan orangnya kalau kerja all out. Aku bilang gak bisa. Kalau gak mau ikut gak apa-apa. Udah. Akhirnya ribut-ribut gitu. Akhirnya gue bilang, kalau gak mau ya udah aku pergi sendiri aja. Aku ke kamar mandi. Tiba-tiba dia masuk ke kamar mandi. Dia ambil apa namanya tuh. Tempat baju kotor aku yang dari plastik. Dia angkat, dia banting gitu. Buak, itu dari plastik aja udah sampai hancur. Tenaganya kan luar biasa. Karena kan pesilat kan. Jadi tenaga dalam. Aku udah mulai kaget. Aku bilang, duh tolong ya jangan suka ngerusak-ngerusak barang. Aku bilang, aku udah capek kayak gini. Ini maunya apa? Karena berapa kali juga sering kan ada kayak gitu-gitu. Akhirnya singkat cerita berantem.
Aku ngelawan memang karena aku bilang aku nggak bisa hidup kayak begini. Akhirnya dia neken aku kayak di squeeze gini loh, San, di squeeze gini. Tapi makanya tulang rusukku kena kan, karena kenceng banget sampai aku keangkat gitu. Habis itu aku didorong ya seperti biasa, dibekap lagi. Nah itu aku udah nggak kuat. Aku bilang kayaknya kita mendingan udah aja, aku bilang gitu. Aku nggak kuat kayak begini. Dan sekali lagi kamu kayak begini, aku akan ngomong sama ibuku. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 1 kita ribut-ribut begitu. Akhirnya tuh Fania dengar sih, aku teriak-teriak, aku nangis. Tapi kan kita semua kunci kan, karena kita gak mau Fania lihat. Fania kan sebelah kan. Tapi dengar, pembantuku juga dengar. Akhirnya jam 1 itu aku udah mulai ragu. Aku mau ke rumah mamaku. Cuma aku takut mamaku kecewa, karena kan baru kawin 6 bulan. Akhirnya aku datang ke rumah sahabatku. Ada nih sahabatku di Rempoa sana, aku cerita. Dia bilang gini, Fen, lu masih mau pergi juga ke Kediri? Feeling gue gak enak, lu jangan pergi besok berdua doang sama dia. Feeling gue gak enak, lu jangan pergi. Aku tetap pergi besoknya jam 7. Jam 7 pergi, sepanjang jalan udah baikan kan? 10 jam sampai di Kediri. Dia bilangnya lagi, aku mau itu. Aku banyak yang aku gak bisa cerita ya, tapi intinya semua pasti gara-gara urusan yang simpel banget. Urusan ranjang lah. Nah, ada juga urusan cemburuan juga ada. Urusan yang gak penting juga ada. Ya kayak cemburuan. Terus aku bilang, jadi 6 bulan ini aku terakhir-terakhirnya udah mulai asam lambung, San. Karena aku kan jadi gak bisa kerja. Karena kan banyak dicemburuin yang gak jelas. Padahal kan aku kerjanya apa sih? Cuma endorse, YouTube. Jadi aku udah mulai asam lambung. Jadi perjalanan tuh aku gak makan, asam lambung. Jadi waktu dia ngomong gini aku bilang, iya kalau aku gak sakit ya. Nah bener, pas malamnya itu dia usaha aku tetap gak mau. Nah besok paginya itu tanggal 8. Aku inget banget itu harus ke Tulung Agung dari Kediri. Aku bangun, tiba-tiba kalau aku lihat dia handphone, dia kalau gak kejadian kan pasti nyindir aku. Nah di WhatsApp itu, inilah dia kasihlah aku foto-foto aku masih pakai baju seksi. Inilah dosa jariah bla 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 bla. Itu dihapus sama dia. Sekarang, dulu belum dihapus. Aku kesel, aku udah capek. Aku bilang, ini apa lagi sih? Aku sudah berhijab sekarang. Mau ngomong ini mau ngomong apa lagi? Berantem. Akhirnya kelar urusan itu. Udah kan, aku udah lagi dandan nih. Mau siap-siap ke konstituen kan. Aku tutup dong karena dia lagi buang air besar kan. Aku tutup dong gitu. Marah, tersinggung. Kamu aja. Saya kalau lagi di rumah kamu tuh kayak gini-gini. Aku tuh mentang-mentang gak punya. Pokoknya gitulah. Rasa ketidakpercayaan dirian dia karena dia tinggal di rumahku. Soal WC, soal toilet. Capek dong. Tadi udah baikan soal itu. Sekarang soal apa lagi? Akhirnya aku gini, aku gak mau make up. Aku bilang, ini kayaknya aku gak boleh kerja ya. Aku bilang, kalau aku memang gak boleh kerja ya udah kita udah deh. Gak usah apa-apa ya berdua udah gak usah jadi orang yang berhasil aja. Kita jadi orang yang gini-gini aja berantem. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, oke, saya temenin kamu ya 3 hari. Habis itu saya tinggal kamu. Wah aku di situ udah muncak. Itu kan namanya ngancem cerai kan. Aku bilang kenapa mesti nunggu 3 hari? Ya udah sekarang aja. Nah singkat cerita itulah dia memuncak. Aku juga udah mulai gak kuat. Aku histeris juga gitu loh San. Kayaknya dia udah di end aja gitu. Udah selesai lah di sini capek semua. Aku juga harus ngumpulin uang kan. Fania kan masih jauh perjalanan. Akhirnya disitulah tiba-tiba ya gitu. Dia karena dia tahu yang model nge-squeeze aku akan aduin. Model yang bekep aku akan aduin. Dia model baru yang kali ini. Jadi aku diangkat. Aku kan nangis di bawah. Dia angkat aku didorong ke tempat tidur. Ditindih. Nah kau kan begini kan posisinya. Nah iniku tuh ditekan sama jidatnya dia. Jadi bukan dipukul. Karena kalau dipukul itu pasti meninggalkan bekas. Dan dia tahu banget supaya tidak meninggalkan bekas. Jadi ngerti gak sih jidat dia tuh nempel di sini. Ditahan kamu ibaratnya ditahan dikunci. Tapi gini nih. Jadi ini ditekan sampai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini aku rasanya kayak geser. Jadi aku kan ngeliat langit-langit hotel tuh dari yang putih gitu sampai akhirnya burem. Sakit banget Ashanti. Itu kayaknya kalau orang malah ngehits malah gak sakit. Kamu gak teriak sakit gitu? Aku bukan teriak lagi sakit. Abi patah-patah. Kan aku kan udah dikunci semua kan gak bisa apa-apa. Begitu aku ngomong patah-patah dia langsung berdiri. Nah pas dia berdiri itu aku berdiri. Rupanya ini pembuluh darah pecah. Karena di sini tuh rupanya pembuluh darah. Aku baru tahu dari dokter. Jadi itu darahnya langsung kayak air bah. Jadi bukan mimisan. Kalau mimisan tuh darahnya cuma sampai sini. Ini tuh sampai spray sampai lantai. Makanya kan polisi tuh ya
sekelas Polda nggak mungkin lah menentukan orang jadi tersangka kalau lantai darah yang ada di lantai itu di tes DNA kan, makanya kan keluar. Tapi dia nggak bersihin dulu tuh? Nggak mungkin dia bersih. Aku cepet langsung. Jadi begitu darah dia kaget, dia mau bersihin pakai handuk. Aku langsung nahan, nggak mau. Aku langsung ambil handphone ini. Aku mau telepon ibuku. Teleponnya diambil, dia ambil telepon hotel. Aku ambil telepon hotel, dia rebut lagi telepon hotel. Dilala aku nggak pingsan loh, darah segitu banyak aku masih bisa lari keluar Ashanti minta tolong orang. Jadi keluar kamar? Keluar kamar ketangkeplah sama CCTV koridor hotel. Itulah yang bikin. Dia narik-narik gak? Dia ngejar, kan kelihatan. Dia ngejar sampai di ujung. Aku pencet lift. Gak ada orang satupun? Gak ada, karena di Kediri kalau hari Minggu itu banyak senam di depan. Itu kan Jalan Doho. Itu pagi lagi ya? Pagi, jadi orang sebelah tuh. Makanya kan ada kesaksian dari yang sebelah tetangga hotel, tapi dia taunya setelah banyak polisi. Iya. Karena pada breakfast. Jadi di jam itu pada breakfast. Jadi pas aku mencet lift itu ada janitor. Nah, dialah saksi pertama aku. Si janitor itu Mas tolong aku, gitu. Perempuan, Mbak tolongin aku. Lah kok dia malah bukan nolongin aku, dia malah minggir-minggir. Rupanya kalau dari CCTV kelihatan dihalau suruh jauh. Sama yang bersangkutan ini disuruh ngejauh, makanya dia ngejauh. Nah karena dia ngejauh kan aku bingung, handphone gak kebawa kan, aku lari lagi ke kamar hotel San. Begitu aku lari ke kamar hotel lagi, dia dorong lagi aku ke ujung gitu. Kamu ngapain balik lagi ke kamar? Ya karena aku harus ngambil ini. Pikiran aku harus ada barang bukti. Ya entah kenapa aku pokoknya beraniin aja. Karena kan kalau mau turun liftnya nggak maju-maju, nggak kebuka gitu. Ya udah akhirnya pas aku di kamar begitu aku didorong itu, nah dia mau giniin aku, nah disitulah aku ngeliat matanya dia karena bukan seperti mata yang aku kenal gitu. Maka aku bilang jangan bunuh saya, itu yang keluar. Jadi di posisi orang yang udah kepepet seperti itu, keluarlah kata-kata aku, jangan bunuh saya. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Nah kata-kata ibu perempuan itu dia kayak berubah gitu matanya, makanya dia kayak freeze. Nah pas freeze itu aku ambil handphoneku lagi, aku pencet apapun, kepencet video call salah satu dari ketua DPD aku, karena kan memang aku janjian kan. Dia ngangkat video call itu. Nah begitu ngangkat kan live kan, ya dia nggak jadi nyerang lagi. Nah disitulah lagi ngomong gitu, tolong mas tolong. Di speaker aku kecelakaan karena darahnya banyak banget kan. Si janitor sama Polres datang, sama satpam datang. Sama manajemen semua datang, ditanya. Kan aku duduk di sini, dia berdiri di situ. Ada apa Mas Ferry? Wah nggak tahu. Bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah di situ sis, aku kayak bener-bener, ini orang yang aku cintai. Ini orangnya. Wah di situ aku tapi masih diam sis. Begitu yang si ketua DPD bawa lagi orang dari Polres Kediri, ditanya hal yang sama. Ada apa Pak Ferry? Oh saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Aku langsung, polisinya nyamperin aku, gimana? Masih suami istri mau damai atau? Saya gak mau damai. Saya mau bikin visum, saya mau lapor polisi. Terus dia gimana langsung? Dia diem. Akhirnya aku ke rumah sakit Bayangkari, aku di visum semua segala macam. Aku bikin LP dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Aku gak berhenti nangis, gak makan, gak minum. Aku histeris karena aku kayak baru sadar. Apa ini orang yang selama ini ya kan aku pengen bahagia San. Aku tuh udah umur berapa San? Aku tuh gak pengen apa-apa. Ini pertama kali lagi kamu di KDRT kan? Iya. Nah. Jadi itulah yang stepping stone aku, akhirnya aku gak bisa mundur gitu. Iya. Ya kalau mau dibilang aku menyesal, mungkin aku gak akan bisa seperti ini. Tapi aku sekarang gak menyesal. Aku bilang ini Allah udah pingin aku di titik ini supaya pertama aku sekarang benar-benar San. Mau jadi DPR, gak jadi DPR karena aku sudah berusaha ya. Memang sudah punya komitmen. Dengan situasi ini, dengan cywar yang dibilang katanya aku mau nyalek makanya ngorbanin orang gitu ya. Tuduhan-tuduhan seperti itu malah aku balikan sebagai semangat baru. Iya saya mau nyalek karena saya mau jadi orang yang bermanfaat buat kaum perempuan dimanapun kalian berada. Contoh nih hidup bahwa aku nih adalah orang yang pernah ngalamin dan aku harus punya mental yang kuat untuk ngelaluin. Karena hanya kita yang paling bisa mendapatkan keadilan. Even orang tua kita gak akan bisa nolong kita di titik kita kayak kemarin. Kalau bukan Allah, kalau aku pingsan gimana San?
Kalau aku meninggal, banyak kan kasus yang sampai meninggal. Ya. Karena dibiarkan. Ya aku juga membiarkan kan. Ya. Ini sudah yang ketiga kali. Nah kalau kita sudah meninggal, kasihan dong anak-anakku Feral, Atala sama Fania khususnya. Kasihan juga orang tuaku. Apa iya? Ibuku ngelahirin aku hanya untuk aku mati konyol. Makanya kenapa aku sekarang, aku gak takut apapun. Kalau Ashanti lihat pemberitaan aku di Cywar, aku mau diancam, mau dibilang hukuman, aku gak pernah takut sama makhluk. Karena di titik ini aku sadar betapa Allah sayang banget sama aku, Shanti. Aku masih dikasih selamat, berapa orang yang meninggal sia-sia. Karena mencintai orang yang tidak pernah mencintai dia. Aku bangga sama kejadian ini karena Feral sama Atala gak pernah nyalain aku, San. Gak ya? Gak pernah, apalagi Feral yang dari awal udah gak enak. Tapi aku cuma bilang di titik ini, Kak, doain mama. Mama gak tahu umur berapa. Supaya mama bisa doain kamu. Doain Atala, apalagi Fania. Itu tanggung jawab moral aku banget, San. Makanya kenapa aku diberi kasih kesempatan kayak gini. Aku udah gak mikirin uang apa enggak. Aku masuk ke salah satu partai, aku masuk sayap organisasi apapun. Aku minta bidang hukum dan HAM. Aku minta bidang perempuan dan anak. Karena aku pernah di titik itu. Dan KDRT gak pernah melihat kepada siapa. Ya aku lah, San. Bisa loh ngalamin kayak gini. Sebegitu aku 9 tahun aku gak pernah tergiur rayuan gombal siapa. Orang kaya mana, pejabat mana. Karena aku memang nyari orang yang aku cintai. Aku inget di podcastnya Anang. Aku kalau gak cinta sama orang aku gak bisa. Sekaya apapun dia, San. Karena aku emang orangnya idealis banget gitu. Dan aku selalu pingin kalau kita apalagi kita udah kayak gini, aku udah berhijab. Masa sih aku ngeliat orang dari hartanya gitu. Meskipun orang bilang lo harus realistis. Tapi saat itu kamu sempat berpikir untuk memaafkan dia gak sih? Aku maafin dia. Maafin tapi untuk kembali enggak ya? Enggak. Aku maafin dia karena waktu itu mau bulan Ramadan, aku inget banget Polda memfasilitasi kita karena dia minta RJ, Restoratif Justice. Tadinya Bang Hotman ngelarang banget aku untuk memenuhi itu. Aku yang mau. Karena aku inget, aku juga orang yang bukan gak ada dosa, San. Kalau dia mau RJ, apalagi mau bulan Ramadan, masa sih aku gak kasih kesempatan. Aku datang. Ketemu. Dan ternyata besoknya beritanya dibalikkan. Dibilang katanya aku mengintimidasi. Aku memaksa dia untuk mengakui perbuatan KDRT-nya. Dibalik semua. Pada saat ketemu apa yang dia bilang? Jadi pada saat ketemu, kalau RJ itu kan sesuatu yang harus diakui oleh pelaku dulu. Setelah dia mengakui, ya baru kita bisa nih koordinasi lawyer to lawyer. Habis itu gak langsung dibebasin dia. Harus ada assessment dari Polda. Apakah dia tidak membahayakan korban atau tidak. Nah begitu tahu penjelasannya seperti itu. Saya gak buat apa-apa kok. Saya gak melakukan KDRT. Jadi ya buat apa? Minta RJ. Gitu saat itu. Jadi kan bingung polisinya juga. Padahal dia sendiri membuat surat tulisan tangan kepada Polda Jawa Timur. Minta RJ. Tapi karena dia tahu prosedurnya tidak semudah itu untuk dibebaskan. Terus kamu bilang apa pada saat dia bilang enggak, saya enggak melakukan itu? Ya saya tanya, sebetulnya dia ngerti RJ gak sih? Saya tanya sama Diskrimum. Kalau dia gak ngerti RJ ya begini, buat apa sih kita ngobrol? Dan besoknya dibalik luar biasa. Sampai akhirnya keluarganya semua sama kamu berarti kondisinya? Ya begitulah, tapi gak apa-apa. Aku selalu bilang, aku gak pernah membenci keluarganya. Aku yakin kalau Ferry jujur, keluarganya juga pasti ngerti. Selama Ferry gak pernah jujur, gimana keluarganya bisa mengerti keadaan yang sesungguhnya terjadi. Jadi aku di sini makanya aku bilang, aku selalu tiap pagi, tiap subuh aku hanya bilang, ya Allah lembutkanlah hati Ferry Irawan bin Indraji Kusuma. Niscaya dia dapat hidayahmu. Dia benar-benar bertobat di jalanmu. Karena aku juga gak pingin ada musuh, San. Aku kan gak bisa mundur. Aku pikir kalau RJ tadi tercapai kan, berarti kan kita damai kan? Iya. Ya cerai sih, pasti. Tapi gak perlu masuk penjara. Berantem, ya. Ya maksudnya gak perlu sampai ke pengadilan. Ini kan dia masih sebentar lagi juga keluar kan?
Iya, aku nggak tahu. Ya, buat aku yang penting sekarang, ya memang ini udah jalan hidupku San. Kedepannya aku hanya bisa jadi orang yang bisa bermanfaat aja dengan apa yang aku alami. Ini aku sempat lihat cuplikan Fania, dia bilang kalau Fania udah nggak mau lagi punya papa. Kenapa dia bisa ngatain itu? Padahal mengatakan itu padahal waktu itu deket banget juga sama Ferry. Dia selalu bilang dada itu baiknya sama mama aja. Ya itulah Fania. Jadi yang dilihat di video-video? Dia bilang gitu bahwa dada tuh baiknya sama mama. Ya namanya anak kecil, aku gak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak begitu. Tapi pada saat kejadian dia memang lihat di TV kan. Dia lihat di TV gimana aku berdarah-darah dan mamaku gak jelasin apapun. Sampai sekarang pun aku gak jelasin apapun ke dia sudah tahu. Pokoknya dia bilang dia gak mau punya papa lagi. Iya, kita berdua aja mah. Dan teman-temannya selalu bilang itu Fania. Traumanya dia sampai besar loh nanti. Iya, tapi dia kayaknya tahu kok. Dia tahu bagaimana ketulusan orang sama dia. Dan dia akan semakin dekat sama kamu. Iya, ya kalau aku ngerasa kenapa aku selamat karena aku dikasih Allah amanah Fania. Kalau aku ada apa-apa siapa yang ngurusin Fania? Disitulah aku ngerasa, oh kenapa ya jalan hidupku begini? Karena aku dikasih Fania tuh sebenarnya aku diselamatkan. Dari orang-orang yang mungkin tidak baik sama aku. Ya lewat yang namanya Fania Atabina itu. Makhluk kecil yang sampai detik ini tuh, aduh San. Aku kalau gak ada dia tuh San. Aku gak pernah tahu deh aku kayak apa. Dari aku belum nikah sampai sekarang aku nikah. Aku cuma bilang dek mama belum pernah ya nyenengin kamu. Kamu mungkin gak punya dada kayak teman-teman. Gak apa-apa kok, it's okay mah. Karena aku tahu kan dulu aku mungkin salah mengartikan. Dia bilang aku pengen punya dada. Karena dia lihat sepupu-sepupunya kan kalau ada papahnya diudang-udang gitu. Dia cuma diam senyum. Ya mungkin aku juga butuh ya sosok suami. Dia juga butuh sosok bapak. Siapa sih yang gak pingin gitu punya keluarga lengkap kan San gitu. Tapi kalau aku ternyata di titik ini. Ya aku selalu bilang sama Fania. Udah adik kamu sekolah yang pintar. Supaya mama terus bisa sehat. Mama bisa cari uang buat kamu. Udah kita sama kakak Feral sama kakak Atala. Tapi yang paling aku ini adalah Feral sama Atala kemarin pas aku ulang tahun. Feral nulis surat. I respect you mama. Aku tahu mama tiap malam doain aku. Aku tahu mama tiap hari gak pernah gak sebut nama aku. Ya Allah itu seperti doaku tiap hari, tau gak San? Jadi apa yang aku ucapin sama Allah. Mau bahas tentang masalah itu. Selama 10 tahun aku gak pernah bahas ini sama Feral. Tapi melalui peristiwa ini dimana aku selalu tahajud sama Allah. Aku selalu doa. Disitulah doaku dijawab sama anakku di surat. Padahal dulu-dulu Feral kalau ngasih aku tas, ngasih aku apa, bukan nilainya ya, bukan tas ya. Dia gak pernah loh ngasih aku surat. Tapi di ulang tahunku kemarin dia ngasih aku surat. Itu yang seperti aku pengen. Betapa dia respect sama aku, betapa dia sayang sama aku. Selama 10 tahun, itulah Feral. Jadi aku bilang sama Allah, ya Allah ini aku harus ngelaluin ini supaya anak-anakku kembali. Karena aku kembali sama Allah lebih dekat. Makanya aku sekarang belajar, ya Allah. Aku gak mau lagi jadi orang yang cari dunia, ngejar dunia. Makanya sekarang aku apa-apa aku dengerin kajian-kajian. Sebenarnya Allah hanya pengen aku berproses, aku udah hijab. Tinggal aku harus lebih, mungkin aku yang belum baca Quran, mungkin belum, tapi aku menuju ke situ semua San. Karena dengan peristiwa ini aku hanya tahu, hanya Allah. Hanya Allah yang sayang sama aku. Sayangnya luar biasa. Sis ada trauma ke depan untuk sama laki-laki lain atau pengen hidup sendiri aja? Aku selalu bilang kan tadi saat, kalau aku ada jodoh di dunia, kasih aku suami yang benar-benar bawa aku ke surgamu ya Allah. Ketemu lagi sama Feral, sama Atala, sama Fania. Dan aku tahu bekalku memang gak cukup. Kalau aku gak pernah di KDRT mungkin aku gak akan sedalam ini sama pengertian akidah aku gitu. Pengertian agamaku yang selama ini mungkin aku belum memperdalam jujur gitu. Tapi sekarang dengan peristiwa ini aku benar-benar dalemin banget San.
Dulu aku undangan kajian, aku mungkin sering ya mungkin lebih pentingin cari uang atau apa. Sekarang undangan kajian aku selalu datang. Karena langkah kita itulah yang akan dilihat sama Allah. Karena tujuan hidup ternyata cuma cari cintanya Allah. Bukan cari cintanya manusia. Jadi aku ngerti semua ini ya karena aku ngalamin ini. Allah nyentil aku karena Allah pengen aku tuh ngerti ini. Kamu hidup tuh bekalnya udah cukup belum sih? Ya kalau di-describe sama kata-kata aku udah gak tahu. Tapi kalau aku bisa dikasih jodohnya gak di sini ya berarti aku dikasih nanti jodohku di surga. Aku hanya pengen jadi orang yang benar-benar taat sama Allah, itu aja San. Amin, amin, amin. Pokoknya kita doain semua yang terbaik sis. Kamu udah mengalami, aku kenal sebelum nikah. Panjang banget gimana caranya. Bukan hanya laki ya. Banyak pihak-pihak yang mau up and downin kamu, inget kan? Tapi mungkin ya Allah gak tidur dan ini membuat hikmah yang begitu dalam. Aku lihat perubahan kamu dengan cara bicara kamu sekarang juga udah mulai apa ya kayak isinya beda dengan yang kemarin-kemarin. Ya sudah lebih memperdalam agama. Itu kan lebih bagus ya, lagi. Masih banyak kurangnya lah San. Tapi intinya tujuanku jelas gitu ke depannya. Aku udah gak pengen cari apa-apa lagi kecuali ya itu. Ya makanya. Terakhir nih sis, nyalek sama anak-anak bareng. Gimana nih rasanya? Ya aku bangga sih sama Feral ya. Maksudnya dia tuh versi aku banget, versi cowoknya gitu ya. Bahwa dia kalau kerja tuh pakai hati dan kata-kata dia tuh dia public speakingnya emang bagus ya. Ya gak sia-sia aku dari kecil ya, meskipun kita sempat jauh. Tapi kan aku yang ngedidik dia. Makanya di Fanny aku gak mau lose the moment. Aku sekarang antar jemput dia, aku didik dia bener-bener. Aku bilang, Dek, kalau kamu sayang sama mama, kamu harus lebih daripada mama. Agama kamu harus lebih. Kamu jadi harus soleha, kamu harus bener-bener kelakuannya jadi perempuan yang bener-bener dimuliakan sama Allah ya. Jadi aku gak mau kehilangan momen itu. Aku gak mau lagi cari obsesi, oh aku harus jadi apa, udah enggak. Pokoknya aku sekarang ngejalanin, ya karena emang harus aku jalanin gitu. Tapi bukan harus jadi orang kaya, harus jadi pejabat, enggak. Kalau aku sekarang nyalek karena aku udah punya komitmen kan. Jauh sebelum di KDRT. Tapi hasilnya Allah nanti menjadikan aku atau tidak, aku akan tetap konsisten menjadi speaker untuk KDRT, itu aja sih. Jadi sama-sama sama anak nyalek. Tapi kalau Feral sendiri tuh udah punya pacar belum sih sekarang? Ya jadi aku bilang, Kak, dia kan bilang dia mau umroh kan bareng aku. Kamu harus umroh minta sama Allah tentang jodoh kamu. Karena aku tahu banget dia katanya lagi deket sama ini itu enggak dong? Iya. Dia siapa sih tapi yang gak mau deket Feral ya? Dia kan anaknya kan sebenarnya aku tahu dia tuh sama bucinan juga, melo. Dia harus dapat orang yang hatinya juga baik, benar-benar baik. Betul. Gitu ya. Ya harus mintanya sama Allah lah. Kalau Atala beda ya? Kalau Atala tuh lebih easy going ya. Dia orangnya lebih santai, tapi aku juga ngelihat di situasi ini alhamdulillah kita tuh udah solid lagi sih. Alhamdulillah udah menyatu lagi. Udah menyatu lagi. Ya meskipun mereka ya udah gede kan semua, udah sibuk tapi hati tuh udah nyatu lagi lah. Alhamdulillah. Ya kamu mamahnya kan? Ya. Dan bagaimanapun ada Afania juga lagi, mereka pasti makin erat lagi. Iya. Sis, thank you udah datang ke podcast aku. Padahal tadinya bukan mau cerita masalah itu loh, mau ceritanya nggak ada yang dibacain semua tuh jadinya. Pokoknya aku doain kamu lancar, sukses, dan yang paling aku doain adalah kamu dapat selalu ketenangan hati. Jangan ingat trauma-trauma itu karena balik lagi kadang-kadang kita sendiri tuh pasti namanya trauma. Aku aja trauma kecil kadang-kadang suka ke flashback, apalagi kamu yang trauma baru berapa bulan yang lalu gitu. Itu mudah-mudahan kamu bisa pulih dari situ. Amin. Dan bisa tegak berdiri lancar sampai nanti amin. Perjuangan kamu di DPR bareng sama Mas Anang lagi nanti. Iya ya. Aduh. Amin. Mudah-mudahan satu komisi lagi. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.